Nah, baru recording in progress. Coba aku lebih deketin lagi mic-nya ya. Dan aku ulangin lagi. Sambil teman-teman pastikan untuk volumenya dibesarin kalau pakai HP, pakai headset ya. Ataupun pakai PC, gunakan headphone atau headset biar lebih terdengar. Tapi tenang aja, nanti selain saya di sini juga ada Mas Arli Kurnia ya. Gimana, udah oke? Kalau enggak sambil pegangin gini deh. Nah, cek 1 2 3. Aman ya, Kak Sins? Baik, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam Zoom meeting. Zoom meeting khusus member free yang sudah tergabung di dalam grup support WhatsApp untuk bulan November ya. Dan ini webinar yang kedua kalinya karena yang pertama kemarin sudah kita adakan dengan salah satu mentor yang sangat luar biasa, yang beliau ini mengajarkan materi full daging nih. Full daging di member free. Wah, itu jarang-jarang dilakukan oleh mungkin sebagian teman-teman emerge ya. Tapi khusus di Balio Mall, Balio Mall adalah platform yang mungkin teman-teman nanti bakal lebih kenal lagi dari penjelasan ownernya langsung. Oke. Ini aku lihat baru sekitar 41 yang hadir. Coba kita biar lebih kenal lagi. Siapa yang di sini sudah memiliki akun Baleo Mall? Atau boleh absen dulu deh. Nama dan asalnya dari mana? Biar teman-teman bisa kenal dengan teman-teman yang lain juga. Siapa tahu teman-teman ini satu kota dengan teman-teman yang lain juga. Silakan tulis di kolom chat nama dan asalnya dari mana. Namanya nggak usah deh ya, karena akun Zoom-nya sudah ada namanya nih. Tapi terserah, bebas. Sambil kita nunggu pemateri kita yang mungkin nanti akan mengisi, yaitu Mas Arli Kurnia untuk hadir, kita sapa-sapa dulu selama kurang lebih ya 10 menit mungkin ya. Silakan yang baru gabung juga, yang baru hadir. Kita baru mulai sesi Zoom ini untuk di bulan November ini untuk Zoom yang kedua ya. Yang kemarin yang pertama sudah diadakan kalau nggak salah di awal bulan tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 4 kalau nggak salah. Oke. Silakan teman-teman yang sudah hadir boleh untuk komen nama dan asalnya dari mana ya. Malam ini temanya yaitu webinar tips pecah telur di marketplace. Tuh. Temanya webinar gratis untuk member free atau member gratis dengan tema tips pecah telur di marketplace. Nah, masalahnya teman-teman sudah punya marketplace apa belum nih? Nah, kita nanti ngobrol lagi ya. Aku absen dulu yang sudah hadir nih, yang sudah absen di kolom chat. Ada Kak Anas, ANS ya, atau Anis nih, atau Ans ya. Aman, aman. Wahyu, waalaikumsalam. Kak Sin tadi yang suara kecil ya, sudah aku pegangin gini harusnya lebih gede. Ricky dari Malang. Halo Kak Ricky, Ajat Sudrajat dari Kalimantan Tengah atau Tenggara nih. Lanjut ada Kak Ahmad Rusdi dari Sidoarjo. Ada Kak Sidik Mansawi, Banjarmasin. Ada Kak Hafsyah Makassar hadir. Ada Kak Indra dari Tangerang Selatan. Ada Kak Wahyu Pekalongan hadir juga. Halo Kak Wahyu ya. Hardi dari Banyumas Jawa Tengah hadir. Siap. Bakhreni Serang. Serang Banten. Beda ya. Serang Banten ya kan. Bacanya Banten apa Banten? Tangerang hadir Ahmad Jamil. Siap. Tuban Jawa Timur hadir Hasanul Arifin. Hasanul Arifin. Kak Arifin gitu ya. Eli Idris Karawang. Halo Kak Eli. Rita Sahara dari Bali hadir. Jauh ya dari Bali. Jam berapa ya sekarang kalau di Bali ya? Di sini baru jam 8 lebih 7 menit. Di Bali jam berapa nih Kak Rita? Mistu Purwakarta. Aman. Oke. Hadir Kak dari Tegal. Oke. Kak Sin dari Tegal ternyata. Nadi Winarsa dari Sukabumi hadir. Oke, halo Kak Nardi. Nadi, sorry.
Nadi Winarsa. Titi Nur Cahayati ya, bukan Cahayati. Cahayati. Pantai Cermin, Sumut, Sumatera Utara. Siap. Langgeng S Pekanbaru, Kabupaten Hadir. Oh, Pekanbaru Kabupaten ya. Siap. Bacanya Kabupaten Hadir. Assalamualaikum dari Pulau Kangen. Stay di Jakarta. Baru dengar nih. Pulau Kangen ya. Oke, notes nih. Perlu di notes nih. Bisa dibuat materi nih. Oke, lanjut. Kandangan Kalimantan Selatan. Oke, ada Kak Ahmad Maulidi Rifani. Siap. Tadi Kak Ahmad Suryansah ya, yang dari Kangen. Siap. Budi Santoso Magelang Jawa Tengah. Oke, Kak Budi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syamsir dari mana Kak Syamsir? Bogor Agung. Oh, Kak Agung dari Bogor. Siap. Alfi Majidah Brebes hadir. Indramayu hadir. Terus ada Kak Syamsir dari Palopo hadir. Kabupaten Siak maksudnya. Kabupaten, oh sama Kak, sama, tenang ya Kak. Langgeng Sudarsono. Tadi akibat efek gak konsen, aduh gak apa-apa ya. Masih di awal jangan gak konsen. Tapi kalau nanti sudah masuk materi, jangan sampai gak konsen ya. Karena ini materi penting tentang tips pecah telur ya. Pecah telur itu apa Mas? Pecah telur bukan yang dimaksud adalah mecahin telur, itu enggak ya. Pecah telur itu gimana dari toko atau tempat kita berjualan bisa terjual pertama kalinya, itu yang dinamakan pecah telur ya. Lebih detailnya nanti sama beliau bakal menjelaskan, yaitu Mas Ardi Kurnia. Tapi untuk awal ini kita tunggu teman-teman yang lain hadir juga. Ini yang tergabung di dalam grup support ini sudah bergabung berapa lama nih? Apakah baru hari ini, 5 menit yang lalu? Atau 1 minggu sudah bergabung? Karena kita cukup ada jeda waktunya ya untuk grup itu mengadakan Zoom meeting seperti ini. Dan ini real, bukan rekaman. Jadi teman-teman silakan komen apapun, nanti bisa kita respon setelah materinya selesai. Gitu. Gimana guys, untuk teman-teman di sini yang sudah hadir, rata-rata sudah bergabung di dalam grupnya itu berapa lama? Aku ingin tahu dulu nih ya. Dan sudah mencoba mengikuti instruksi dari mentor yang ada di grup kah? Karena untuk grup support yang masih free, itu kita sudah sediakan mentor untuk balas-balas komentar, balas-balas chat, terus juga untuk mengajari teman-teman yang masih pemula, ibaratnya pemula ya, mungkin ada yang sudah pro juga, itu caranya gimana. Imam Mukholik, waduh, angkat tangan nih ya, mau open mic. Kalau untuk open mic mungkin nanti setelah materi selesai ya, mungkin kita eh, tanya jawabnya dalam kolom chat dulu ya. Baru 1 sampai 2 hari Bang. Oke Kak Hasanuddin Arifin ya. Baru 1 sampai 2 hari ya. Yang lain samakah atau udah lama di dalam grup nih? Jangan-jangan banyak yang sudah lama tapi diam-diam baik nih. Sudah dari jam pertama dan sudah buka toko di Shopee dan link Baleo Mall. Wih, keren. Gimana Kak Ahmad Jamil ya? Sudah mulai mendapatkan feels-nya, sudah mulai mendapatkan gaya cara main di marketplace-nya. Baru gabung webinar di grupnya 1 minggu yang lalu. Oke, siap ya. Ini teman-teman, kalau mungkin ada yang belum sempat nonton webinar grupnya, nggak tahu ya, lupa ya. Mungkin ada di share sama admin di dalam grup, tapi kalau yang baru gabung hari ini tentunya sudah tidak bisa melihat riwayat chat sebelum-sebelumnya ya. Jadi nanti bisa belajar lagi. Nanti bisa diinfokan oleh admin lagi ya rekaman Zoom yang sebelumnya. Dapat feel-nya, enjoy aja sambil nunggu yang beli. Wohe. Malam ini setelah ikut materi ini harusnya udah bisa pecah telur ya Kak Ahmad Jamil, karena bakal mungkin banyak yang harus dikoreksi dari Kak Ahmad Jamil ketika buka toko, sorry. Saya main di Jack Mall, udah pecah telur, waduh pakai V ya. Udah pecah telur tapi mau coba di Baleo Mall. Weh, siap Kak Ahmad Suryansyah. Ini keren ya Kak Ahmad Suryansyah, udah main di Jack Mall, keren juga nih.
Baru gabung webinar di grup satunya. Oke, udah tadi ya. Keren, 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 keren. Teman-teman yang lain yang baru gabung, yang belum tahu apapun tentang itu Baleo Mall, tentang apa itu toko online, tentang itu apa marketplace, tenang aja, malam ini kita mungkin memang temanya di tips pecah telur di marketplace ya kan. Kalau belum punya toko online di marketplace itu tenang aja. Nanti dari tim admin mungkin akan memberikan record Zoom yang sebelumnya biar ada pengenalan tentang Baleo Mall dan Marketplace. Dan malam ini pun nanti juga mungkin dari owner kami Baleo Mall akan menjelaskan banyak hal tentang Baleo Mall itu juga. Gitu. Baru bergabung di Zoom 1 dan 2 Kak. Zoom 1 dan 2 ini baru kedua ya untuk bulan bulan November ya. Kalau yang kemarin mungkin hari Senin ya. Hari Senin itu Zoom-nya beda konteks ya, bukan tentang marketplace. Tapi nggak apa-apa. Pastilah salah satu dari kita ada yang bakal menyusul Mas Ari kuliah suksesnya. Pasti ini semangatnya keren banget nih Kak Ahmad. Didoakan amin semuanya ya. Tapi yang sudah narik tapi yang susah narik produk di TikTok seller nggak muncul di TikTok. Waduh, teknis ya. Kalau teknis ini enaknya ngobrol di dalam grup nanti ini. Bukan susah sih, mungkin lebih harus diarahkan kembali sama mentor yang ada di grup nih. Gitu. Sip, nih udah sekitar 70 orang yang hadir. Gimana nih teman-teman? Untuk kemarin yang mungkin sudah jualan di momen 11.11 adakah peningkatan trafficnya atau sudah diterapkankah dari saran-saran para mentor yang ada di grup? 2 tahun di Baleo Mall tapi gak ada uang jadi pakai gratisan tapi belum pecah telur. Aduh, Kak Septian Abror, Firdaus Al Azmi. 2 tahun di Baleo Mall loh, lama loh Kak itu 2 tahun Kak. Udah perpanjang 2 kali berarti ini. Oh, 2 tahun di Baleo Mall. Oke, mungkin pertama kali gabung itu menggunakan yang berbayar terus tidak tidak memperpanjang ya ini ya. Aduh, sayang sekali Kak. Untuk video-video ini untuk teman-teman yang mungkin belum pernah gabung di Baleo Mall atau sudah gabung tapi belum sempat menonton video tutorialnya itu sangat lengkap ya. Untuk materi-materi tentang marketplace, bahkan juga ada materi-materi update kayak kemarin diinformasikan ada materi tentang affiliate juga, live streaming, dan di grup-grup webinar yang khusus member aktif itu juga sering diadakan webinar-webinar yang luar biasa dari para mentor-mentor undangan. Mentor-mentor undangan ini siapa, Mas? Mentor-mentornya yang kita ajak untuk kolaborasi, memberikan edukasi kepada teman-teman yang sudah menjadi member aktif biar lebih gacor lagi dalam membangun tokonya. Gitu. Jadi sayang sekali nih Kak Septian Abra nih, udah 2 tahun itu harusnya udah omsetnya MM-an itu ya. 2 tahun itu berarti 2022 kemarin pesta pora untuk di momen COVID ya kan. Oke, 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 sip. Luar biasa nih teman-teman di sini. Nah, guys, malam ini juga mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut di Zoom ini mungkin tahu apa itu materi tentang tips pecah telur di marketplace. Tapi bisa jadi ada update dari Mas Arli Kurnia ya. Dan coba kita spill dulu apakah beliau sudah hadir. Halo Mas Arli Kurnia. Halo. Wih, Mas Arli Kurnia. Sedap ya teman-teman ya suaranya ya. Beda sama saya mic-nya nih. Mic-nya dipegangin kalau Mas Arli sudah ada di depan ya. Oke, nah ini guys, Mas Arli Kurnia salah satu founder Baleo Mall yang malam ini bakal mengisi tentang tips pecah telur di marketplace. Nih teman-teman sudah mulai aja Mas Baik, atau mau disapa dulu? Oke, oke, silakan. kita mulai Untuk aja Mas langsung. Arli Kurnia saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mas Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah malam ini jumpa di sini. Mungkin beberapa ada yang ikut Zoom, ketemu saya lagi gitu. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Apa kabar? Silakan komen di chat dong. Apa kabar malam ini? Wah, Mas Ardi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mas Riki, ada Sins, baik Kak. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Baleo Mall. Saya mau tanya ya, alhamdulillah. Oh, Bu Alvim ada di sini lagi. Semalam ikut Zoom ya, ikut Zoomnya Blast School ya.
Saya tuh di Zoom terus ini, Senin Zoom, Selasa Zoom, besok ada Zoom lagi gitu. Perasaan hidup saya di Zoom nih terakhir-akhir ini. Dijadwalin terus sama anak-anak kantor nih. Zoom terus gitu. Ya sudah enggak apa-apa. Ya, eh, yang penting bisa manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, sampai saya nggak pernah live streaming sekarang ya. Di Zoom terus gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya pengen tahu nih di Balio Mall, eh, kenapa sih teman-teman belajar di Balio Mall? Silakan komen dulu dong. Harapannya apa di Balio Mall? Biar saya tahu nih, berharap apa nih? Belajar di sini berharap apa? Komen dulu. Komen dulu, berharap apa nih? Dapat ilmu jualan online, cuan apalagi. Dapat tambahan ilmu dagang Mas Arli. Oke, jadi jutawan, siap. Boleh ya. Apapun harapannya boleh. Nah, kalau saya harapan terus dijadikan realita gitu. Itu kita berharap tuh boleh. Tapi kalau harapan-harapan toh tidak ada realitanya buat apa? Nah, sekarang lebih spesifik mau saya tanya nih. Tak tanya ya. Jawab baik-baik di komentar. Saya tanya, tolong jawab baik-baik di komentar. Pertanyaannya adalah, Anda mau jualan produk apa? Komen yuk. Anda mau jualan produk apa? Kategori produk Anda tuh apa? Hmm. Bingung? Sepatu, perintilan, baju anak, pembersih kerak, fashion, kosmetik, kebutuhan sehari-hari spesifik loh, spesifik. Oke. Masih bingung? Waduh. Kebutuhan rumah tangga. Oke. Fashion herbal. Oke. Tak tanya lagi nih. Jawab lagi di komen. Pokoknya sama saya tuh jawab komen ya. Ah, sekarang tak spesifikin lagi. Siapa yang masih belum tahu mau jualan apa? Komen saya. Yang masih belum tahu mau jualan apa ya? Biar kelihatan nih di komen nih siapa ini. Yuk jujur, jujur. Saya belum tahu mau jualan. Oh, oke. Belum tahu ya mau jualan apa? Enggak apa-apa. Namanya juga pemula. Pemula itu bingung. Aku mau jualan apa ya? Kenapa kok belum tahu jualan apa? Karena Anda mencari apa ya yang bakalan laris. Betul? Betul? Anda mencari apa yang bakalan laris. Bener nggak? Betul ya? Bener banget. Mencari yang bakalan laris. Siapa dari Anda yang belum bisa menentukan mau jualan apa gara-gara mencari apa yang bakalan laris? Yuk komen. Yuk komen. Saya. Tuh. Jujur aja, saya gitu. Wah, masa berarti sampai 2 tahun loh itu. Mencari apa yang bakalan laris. Saya kasih tahu faktanya. Saya kasih tahu faktanya. Ketika Anda mencari tahu apa yang bakalan laris, tidak bakalan ketemu. Itu fakta. Ya. Kenapa demikian? Karena masa depan itu hanya Allah yang mengetahui. Betul? Makanya kenapa nggak bakalan tahu? Karena masa depan itu Allah yang mengetahui. Kita sebagai manusia nggak pernah bakalan tahu. Eh, benar? Kok berat toh? Iya, Anda mencari apa yang bakalan laris. Wes toh, Anda mau tanya sama siapapun, sama semua pengusaha, baik yang sudah sukses maupun yang belum sukses, nggak bakalan tahu besok yang bakalan laris apa. Kenapa demikian? Karena besok masih hidup apa enggak, kita juga nggak tahu. Besok kita dapat rezeki berapa, kita juga nggak tahu. Betul? Betul. Makanya jangan cari apa yang bakal laris besok. Oke, ini gambarku patah-patah enggak ini? Di sini kok kayak patah-patah gitu ya? Apa ada problem nih kayaknya di Nggak kamera semulus saya? biasanya sih, Mas. Oh iya, agak patah-patah gitu ya, patah-patah sebentar ya. Eh, Cari yang lagu, apa nih yo? Apa koneksi saya atau apa gitu? Coba-coba. Saya betulin sebentar ya. Oh kalau ini nggak patah-patah. Oh ini kamera aku ini.
terlalu berat. Oh iya, serap apa wes ya. Yang penting ganteng. Di sini bagus kok, Mas. Oke. Kurang keras suaranya. Wah! Mesti nek Zoom itu dia kurang keras suaranya gitu, kurang keras suaranya saya teriak-teriak loh ini. Udah keras ini, udah cukup keras. Oke, kita buka ya teman-teman sekalian. Eh, kita buka dulu deh dengan kesalahan umum yang sering terjadi. Yang sering terjadi kesalahan umum sehingga kita nggak action-action ini di bisnis apapun. Tidak hanya di Baleo Mall, di bisnis apapun. Ketika kita bingung mau jualan apa, ya, karena pikiran kita selalu mencari apa yang bakalan laris. Ini masalah mindset. Ini masalah mindset. Kenapa kok demikian Bapak Ibu sekalian? Saya pun ketika memulai sesuatu, saya nggak pernah tahu ini nanti bakal laris apa nggak laris. Sampai sini clear nggak? Nah terus gimana Mas mengambil keputusannya? Ketika saya mau jualan sesuatu, ini yang lebih penting. Solusinya apa Mas? Oke, jadi jangan pakai mental peramal ya. Peramal itu adalah, wah nanti yang bakalan laris adalah produk Klinos. Wah, amin. Wah, yang bakalan laris adalah produk Sare. Amin. Produknya Mas Ali kabeh gitu. Nah, itu harapan saya kok. Gitu. Harapan saya produk saya bakalan laris. Tapi apakah ketika saya membuat produk itu kita tahu bakal laris apa nggak laris? Nggak pernah tahu Bapak Ibu. Caranya bagaimana Mas Ali? Kok bisa mengambil keputusan menjual produk tersebut? Sederhana. Jadi jangan cari yang laris. Jangan cari yang bakalan laris karena nggak bakal ketemu. Tapi cari yang apa? Cari yang Anda nyaman untuk jual. Sekali lagi, cari yang Anda nyaman untuk menjual. Maksudnya gimana? Udah agak paham enggak nih? Paham enggak? Cari apa yang nyaman untuk Anda jual. Karena nanti nggak bakalan produk Anda ketika Anda pasang pertama kali di marketplace. Saya jamin Bapak Ibu. 1000% ketika Anda pasang produk Anda di marketplace. Saya jamin 1000% pasti nggak laku. Yakin saya. Loh itu faktanya. Betul nggak? Teman-teman yang sudah pecah telur, yang sudah laku sekian banyak yang ada di Zoom meeting ini, betul nggak? Ketika pertama kali pasang produknya dipajang, itu hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu nggak laku, betul nggak? Betul ya? Nggak laris juga. Betul ya? Itu faktanya, jangan pernah kita tolak. Nah, seringkali kita nggak mulai-mulai, kenapa? Karena kita menolak fakta. Kita menolak fakta. Ya. Nah, kenapa yang kita jual produk yang kita nyaman? Ya, karena begini, ketika produk itu nanti belum laku, kita masih seneng, kita masih punya kemampuan, kita masih nyaman untuk ngulik lagi. Sebetulnya yang bikin produk itu laris adalah ketika Anda menemukan celah, Anda menemukan cara, Anda menyelami produk itu, memahami dengan detail, dengan dalam produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa laris. Bagi teman-teman yang terbiasa jualan sepatu, ketika Anda disuruh jualan parfum, belum tentu laris loh. Betul nggak? Betul ya? Anda terbiasa jualan hijab, jilbab. Terus kemudian Anda tiba-tiba jualan pembersih toilet, belum tentu laku. Betul nggak? Karena ini nanti ada masalah kebiasaan. Ketika Anda terbiasa menjual sesuatu, ya, Anda menjual sesuatu, belum tentu di sesuatu yang lain Anda akan jagoan jualan. Itu belum tentu. Emang saya jago jualan di semua bidang? Enggak. Sampai nyuruh saya jualan mobil ya susah banget gitu. Makanya saya jarang jualan mobil gitu. Termasuk mobil saya sendiri ketika mobilnya udah lama saya pengen ganti gitu mobil saya aja saya enggak jual-jual gitu ya. Pengen ganti ya beli baru aja gitu. Daripada saya suruh jual mobil saya yang lama. Kenapa? Karena saya nggak jago jualan mobil. That's it gitu.
Cuman itu, makanya nggak dijual-jual. Paham ya? Jadi tidak semua orang itu jago di semua bidang. Oke. Sampai sini clear Bapak Ibu. Nah, terus cari produk yang seperti apa Mas Arli? Cari produk yang Anda suka. Cari produk yang Anda sendiri tertarik. Cari produk yang Anda tertarik untuk jual. Kalau Anda tertarik untuk pakai, Anda tertarik untuk jual, maka ketika Anda nulis deskripsi, ketika Anda nulis judul produk, ketika Anda upload gambar, bikin fotonya, itu Anda ada passion di situ. Sampai sini paham ya teman-teman sekalian? Saya lihat teman saya yang sukses di dropshipping, ABN misalnya. ABN itu kalau milih sepatu jago banget. Betul ya, Mas Mos ya? Kalau milih sepatu, ABN jago ya? Jago banget, Pak. Jago banget ya? Sampai detail. Kenapa? Ternyata backgroundnya, ya sekarang dropshipping sepatu dia bisa miliaran dia. Kenapa? Karena backgroundnya ternyata dulu, ya pada saat masih zaman susah, beliau ini adalah sales sepatu. Backgroundnya tuh sales sepatu, sales counter tuh loh. Ya. Dia seneng lihat sepatu. Dia juga seneng sepatu, suka beli sepatu yang bagus-bagus gitu, suka gitu. Makanya ketika jualan sepatu, jagoan. Sampai sini paham nih. Ternyata ada background di situ. Ya. Nah, untuk bisa menelaah sekarang. Nah, yang tadinya belum belum kepikiran kategori produk apa. Siapa yang sekarang mulai kepikiran? Silakan komen saya. Silakan komen saya. Bu Nurul, oke. Bu Nurul pengen jualan apa nih? Yuk, yuk langsung mikir ceter gitu. Aku pengen jualan apa? Yuk, kosmetik, oke, sip, Bu Nurul, kosmetik. Apalah siapa lagi? Ya, nggak punya background jualan nggak apa-apa. Tapi kan Anda suka produk, ya, nggak punya background jualan, no problem. Makanya cari background sekarang. Apa yang Anda suka? Apa yang Anda suka? Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda suka, yang Anda pengen jualan produk itu? Silakan komen. Yuk, apa yang Anda suka nih? Sehingga Anda menjadi tertarik untuk menjual produk tersebut. Oke, studi sepatu, alat listrik, sepatu bola. Yuk, apalagi? Apalagi? Septian sepatu bola ya. Oke, nanti harus belajar sepatu bola. Baju anak kecil, baju, jual obat dan vitamin Mas. Siap. Apalagi? Yuk, komen lah, komen, komen. Semuanya komen. Jual mainan edukasi, alat komputer, sembako gimana Mas? Ya terserah, ada apa-apa. Sukanya sembako ya. Gitu. Peralatan barbershop, herbal. Barbershop itu belum ada loh. Ayo cari yuk. Jualan novel ada nggak Mas? Loh, saya nggak tanya ada apa enggak. Jangan lihat orang lain. Saya tanya Anda. Saya bertanya kepada Anda. Maka Anda menjawab apa yang Anda suka. Jawab yuk. Yang Anda tertarik untuk jual. Jangan tanya orang ada apa enggak. Jangan melihat orang lain. Mesin pertanian ada nggak sih? Nah, jangan melihat orang lain. Saya tanya Anda. Saya bertanya kepada Anda. Biasakan berpikir tentang diri Anda, bukan orang lain. Yuk, komen yuk. Kenapa kita bingung, Bapak Ibu? Saya kasih tahu pada Anda. Saya ketemu banyak sekali orang bingung ini, bingung ini, bingung ini. Kenapa? Karena dia bingung terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya begitu firm, begitu yakin? Karena saya yakin terhadap diri saya sendiri. Mau sukses? Anda mesti yakin sama diri Anda sendiri. Yuk, saya tanya sekali lagi. Sebelum saya mulai materinya, gak tak mulai ini hari ini. Anda harus jadi orang yang yakin dengan diri Anda sendiri. Mau jualan apa? Tertariknya sama apa? Wes, kurang pede, gak ngurus aku. Pede gak pede saya gak ngurus. Anda tertarik untuk apa? Tak fokuskan nih. Sama saya tuh gitu, fokus. Mau Anda gak pede, mau pede, saya gak urusan. Anda mau jualan apa? Ayo, sepatu, fix, jualan dalaman. Yang firm gitu loh, yang yakin gitu loh. Fashion, baju, celana, sepatu. Oke, apalagi? Busana muslim, Pak Bambang, siap. Apalagi? Peralatan berburu, bagus itu. Apalagi? Yuk, skincare, jangan lihat pesaing, jangan lihat orang lain. You are the best. Gitu loh. Jualan produk pembersih, Bu Alfi punya produk sendiri soalnya. Nggak ada masalah. Apalagi? Ya, fashion. Oke, masih ada lagi yang masih bingung? Anda yang bingung, Anda tidak yakin dengan diri Anda sendiri.
gitu. Makanya jadi bingung. Ketemu jawabannya sampai sini, sudah tidak bingung lagi. Siapa masih bingung? Ikut Zoom saya kalau masih bingung, bangetan banget ya. Gitu. Kebangetan banget kalau masih bingung. Sudah yakin? Sudah yakin? Yakin tak mulai ini? Insya Allah habis ini pada pecah telur ini. Kenapa? Karena orang nggak pecah telur itu sama dirinya sendiri aja nggak yakin gitu. Pas ngupload foto ya toh nggak yakin gitu ya. Oh, sudah ya? Oke, kita akan mulai. Baik. Hmm, ya, oke. Wah, ini Mas Septian ini. Saya sudah ketemu nih, makanya kenapa Mas Septian belum pecah telur. Kenapa? Karena Mas Septian hati-hati, Mas. Ada mindset ya. Saya akan membuka dengan mindset. Mindset, saya ketemu dengan banyak orang sukses. Dengan penghasilan, bukan penghasilan ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya perusahaan, sehingga income dia itu per bulan itu bisa sampai puluhan miliar. Orang-orang sukses lah. Ketika kita ngopi bareng, ya, kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol, ternyata berbeda dengan mindset orang susah. Gitu. Beda ya. Orang sukses dengan orang sukses susah itu beda. Dan mereka punya kesamaan. Sama-sama sukses pasti punya kesamaan, sama-sama susah pasti punya kesamaan. Nah, saya akan membahas kesamaan ini. Mindset susah. Saya kasih tahu dulu nih. Ini penting, tak ulang-ulang ini. Di setiap kali Zoom tak ulang-ulang. Mindset susah. Apa itu mindset susah? Mindsetnya orang susah adalah ketika ada sebuah solusi, dia akan memunculkan banyak masalah. Contoh, nih tak kasih solusi. Cara bisnis yang seperti ini bagus. Pikirannya langsung, ngarahnya. Tapi kan begini mas, tapi kan begini mas, tapi kan pasti dimulai dengan tapi. Nah itu banyak sekali hidupnya nggak kemana-mana. Jualan yang nggak laku-laku, bisnis juga maju-maju. Kenapa? Kebanyakan tapi. Ketika dikasih sebuah solusi, banyak tapinya. Memunculkan masalah-masalah. Jelas sampai sini? Jelas? Ketika saya ketemu ngobrol sama orang-orang sukses, ngopi ini, tak lempar sebuah masalah, masalah berat, pikirannya langsung memunculkan solusi-solusi. Orang sukses itu ketemu satu masalah, dia akan memunculkan beberapa solusi. Pikirannya solusi. Orang susah memunculkan masalah, orang sukses memunculkan solusi. Sudah clear sampai sini? Siapa mau sukses silakan komen. Orang sukses memunculkan apa pikirannya? Jawab di komen. Orang sukses memunculkan apa pikirannya? Solusi. Clear sampai sini? Nek sama Mas Arli itu plak, 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 plak gitu. Jelas ya Mas Septian ya? Jangan terbiasa pikiran kita menciptakan kata tapi, menciptakan banyak masalah ketika sudah ada solusinya. Yes. Yang saya sampaikan adalah apa yang Anda suka, yakini, kemudian Anda jual. Itu dulu cara belajarnya. Nggak pakai tapi. Nggak pakai kata tapi. Oke? Jalankan saja. Oke? Ah, coba dulu Mas. Iya, coba dengan yakin, ikhtiarkan. Oh, gitu ya. Oke, siap? Baik. Wah, ini baru berapa menit aja udah menggeh-menggeh nih saya ya. Terlalu bersemangat gitu. Karena ada Mas Mus di sini jadi semangat ini. Bisa Karena aja Mas Mustaqim Ardi. ini membawa semangat gitu. Wes, Ngelihat dia aja saya semangat kok gitu. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjutkan materinya, tak buka. Aku tuh punya slide kok gitu. Tapi slide saya ini nggak terlalu penting sebetulnya. Yang paling penting itu kesuksesan Anda, bukan slide saya. Mana yo caranya yo? Si. Mendadak aku lupa PowerPoint ini. Slide show, play, thread.
Slide-nya pakai AI. Enggak AI ini. Slide-nya beneran, bukan AI. Mana slide-ku? Lambat nih. Sebentar. Tuh. Oh. Nah. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Mudah-mudahan sabar. Slide, slide, slide. Nah, ini. Oke, bismillah. Baik, ini adalah tips pecah telur dari Harley Kurnia. Jadi saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan bicarakan tentang pecah telur. Tadi sudah saya buka dengan mindset. Harapan saya adalah dengan mindset yang tepat Anda menjalankan bisnis apapun modelnya. Mau itu affiliate, mau itu jualan langsung di toko, mau itu pakai iklan, mau itu apa. Ya, teman-teman harus tahu bahwa di awal nggak usah bingung pilih produk, nggak usah bingung cari produk. Apa yang Anda suka, Anda cari, Anda coba jual. Secepatnya, jangan ditunda. Hari ini juga, close ini ya, maksimal besok lah, langsung cari produknya, buat tokonya, dan seterusnya. Gitu. Ya, enggak ngurus saya mau pakai marketplace kayak mau pakai landing page kayak mau pakai apa kayak mau Anda jual langsung kayak saya enggak ngurus. Yang penting Anda belajar memutuskan saya mau jualan produk ini. Gitu ya. Itu penting. Karena banyak sekali dari kita yang masih bingung, boro-boro pecah telur, produk apa yang saya mau ini aja masih belum bisa. Nah, itu tadi kendalanya adalah seringkali kita mencari produk yang laris. Padahal kita harus menarik pembeli agar produk kita laris. Oke? Jadi produk itu kalau dijual sama teman Anda laris, Anda pegang belum tentu laris. Jelas ya? Kalau produk itu dijual sama mentor-mentor kok mentornya laris, belum tentu Anda jual laris. Belum tentu, karena Anda harus berproses membuat produk tersebut laris. Nah, pada malam hari ini saya akan bongkar caranya. Oke, ini adalah Baleo Mall ya. Ini adalah Baleo Mall, ini slide lama ya, slide lama. Bulan-bulan lalu ini tiga bulan kalau nggak salah, ya. Belum saya ganti. Nah, jadi setahu saudara-saudara sekalian, Baleo Mall itu apa toh? Ada yang tahu nggak? Apa persepsi Bapak Ibu tentang Baleo Mall? Apakah Baleo Mall itu? Silakan jawab di komen yuk. Baleo Mall itu apa? Yuk, jawab sih komen yuk. Kelas, sekolah, siap. Ini udah ikut Zoom kemarin mesti ya. Apa yuk menurut Bapak Ibu sekalian? Marketplace, sekolah, bertemunya supplier dan dropshipper. Baik. Bapak Ibu, jawaban yang betul itu sudah dibuka tadi sama Butin, sama Bu Amira, semuanya ya. Baleo Mall, sejatinya Baleo Mall itu adalah sekolah. Sekolah apa, saudara-saudara sekalian? Baleo Mall itu sekolahan. Sebetulnya sekolahan. Ya. Nah, sekolah untuk apa? Jadi gini Bapak Ibu. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tidak pernah kita diajarkan bagaimana caranya mencari penghasilan. Betul kan? Kita diajari PPKM, Pancasila, kita diajari matematika, sin kos tangen, kita diajari bahasa Inggris, kita diajari macam-macam. Tapi kita tidak pernah diajari bagaimana caranya mencari penghasilan. Tapi kocak banget ya, ketika kita lulus kuliah, terus kita merasa kita sudah siap untuk mencari penghasilan. Padahal nol, nol. Bertahun-tahun kita sekolah, kita tidak pernah diajari mencari penghasilan. Makanya kenapa lulusan perguruan tinggi banyak yang nganggur. Kenapa? Bingung dia. Ya, dia bingung. Itu gambar saya di meja paling depan ya Kak. Wah iya itu Anda itu ya. Nah, makanya kenapa kita menciptakan Baleo Mall. Tujuannya adalah di awal kita menciptakan supaya banyak dari teman-teman yang belajar mencari penghasilan ya di Baleo Mall. Adapun dropshipping, affiliate, ya semuanya live streaming itu semua adalah
kelas-kelasnya. Itu ada kelas-kelasnya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti apa yang mau ditekuni, ada Shopee, Tokopedia, ada TikTok, semuanya ada di situ. Sehingga Bapak Ibu bebas mau memilih belajar yang mana. Saran saya salah satu dipelajari dengan baik, ya diskusikan dengan mentor pada saat di grup ataupun Zoom meeting. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi kenapa kita bingung? Nah, contoh gini, Bapak Ibu kenapa kok bingung? Di Baliomol itu kan ada beberapa jurusan. Ya, ada beberapa jurusan. Itu sama dengan kenapa kita bingung. Bingung itu karena semuanya dipelajari. Pasti bingung. Yakin saya. Kalau semuanya Anda pelajari, pasti bingung. Saya yakin. Nah, tapi kalau Anda fokus mempelajari salah satu saja, yakin saja dengan apa yang pilihan Anda akan menjadi master di situ, Anda akan menjadi ahlinya di situ, menjadi expert di situ, sehingga nanti Anda bisa menghasilkan dari situ. Oke, jadi jangan semuanya dipelajari. Nah, itu saran dari saya. Saya pun nggak ahli semuanya. Sampai nyuruh saya optimasi Shopee, saya nggak bisa. Oke, saya nggak bisa optimasi Shopee, gitu. Tapi kalau Ads, nah itu saya bisa optimasi. Karena saya mendalaminya Ads, Google Ads, Facebook Ads, gitu. Itu yang saya dalami. Kalau di Shopee, mentor-mentor lebih jago dari saya. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Maka pelajari saja salah satunya. Oke, kemudian. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ini dia sebetulnya kunci laris ya. Kunci laris nanti di Balio Mall gitu ya. Nah, ada sebuah video yang saya mau puter. Latar belakang saya wira swasta, bidang pengolahan kayu. Modal awal nggak ada 2 juta. Kesannya kalau kerja capek mas. Kalau dropship enak, bisa sambil ngajak anak. Kerjanya agak nyantai, agak santai. Nama saya Muhammad Abdul Hanif dari Ampel. Gabung Baliomol sejak Agustus 2020. Omset paling besar nih saat yang pernah didapat itu berapa? Kalau Shopee sekitar 80-90 per bulan. Kalau sekarang rata-rata berapa? Sekarang rata-rata 40-60 iya per bulan. Cah telur sekitar 4 bulan telah gabung Baliomol. Kendalanya cuma satu sih mas, males itu mas. Cuma males mas. Untuk member yang belum ngeset tetap semangat. Biasanya di awal-awal emang males sih karena belum pecah telur itu. Tapi kalau udah pecah telur rasanya tetap beda ini. Oke, baik. Itu salah satu kesaksian dari ratusan yang lainnya ya, yang sudah berhasil ya. Nah, ini rahasianya laris Bapak Ibu. Ya, ini rahasianya laris. Sebetulnya di bisnis apapun, saya punya 3 resep untuk menjadi laris. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, di bisnis apapun, yang harus kita perhatikan adalah display. Ya. Apa itu display? Display atau offer. Ya, kalau kita nggak pakai display, biasanya pakainya offer. Misalnya produk-produk spesifik atau produk-produk solusi itu pakainya penawaran, gitu ya. Itu ada ilmunya. Display pun demikian, produk-produk visual. Ya, visual itu contoh fashion, contoh pernak-pernik untuk aksesoris misalnya, itu visual. Produk visual itu menampilkan secara visual, jadi orang tertariknya secara visual. Ya, nanti Anda dalami saja. Nah, ada orang itu ahlinya menjual secara visual. Bukan saya tidak ahli dalam menjual secara visual. Om ABN lebih jago jualan secara visual. Makanya yang dia jual itu sepatu gitu-gitu. Saya dilihat secara visual. Kalau saya pakainya offer, saya pakai penawaran. Saya ahlinya menjual produk-produk solusi. Nah, beda ya. Ilmunya juga beda, tapi di depan itu sama. Offer, Anda mau mendalami offer atau visual. Bagi saya lebih gampang saya bikin offer daripada visual. Nah, sekarang visual itu sederhana gitu ya. Saya pernah mengelola 14 minimarket di Solo. Nah, minimarket tersebut itu juga tampilan visualnya sangat-sangat diperhatikan. Nataraknya, semuanya diperhatikan. Kategori produknya, yang warnanya merah sama merah, warnanya hijau sama hijau, yang botolan sama botolan gitu, gak dicampur tadi siji, sehingga mata kita nggak betah untuk ngelihat. Kalau tampilannya rapi, bagus, enak dipandang, cantik gitu, itu kan kita betah ngelihatnya.
Sampai sini paham ya? Maka display itu penting sekali. Di dalam marketplace, display itu apa? Di marketplace, display itu kelihatan banget. Ya, orang ngelihat secara visual ya, dia lihat scroll 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 scroll, wah ini ketemu nih, visualnya enak dilihat, maka dia akan lihat deskripsinya. Jelas ya sampai sini. Jadi dia lihat fotonya dulu. Yang pertama dia lihat foto. Ketika nyari produk dia ngetik sesuatu ya, hijab anak misalnya, ya kain ikrom misalnya. Dia mau nyari apa? Sepatu olahraga, sepatu futsal. Orang ngetik di situ, nanti akan muncul berbagai macam pilihan. Maka yang dilihat pertama kali adalah fotonya. Jelas sampai sini. Yang dilihat pertama kali fotonya. Jadi makanya ketika Anda menampilkan sesuatu visual, Anda harus jago dalam mengolah fotonya menjadi bagus. Sampai sini paham? Bahkan salah satu resep dropshipper yang sudah omsetnya miliaran, Mas Zaldi, cerita sama saya. Aku kan tanya sama Zaldi, Zaldi kamu kok bisa sih omsetmu bisa sampai 2 miliar sebulan nih? Saya mbok lakukan apa? Saya kalau jualan, saya nggak mau pakai foto dari supplier, Mas Arli. Serius? Iya. Terus gimana? Produknya tak beli, tak foto ulang. Sampai segitunya. Omsetnya makanya sampai miliaran. Dropshipping loh, miliaran. Ya. Foto, foto produk. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Tampilan visual itu sangat penting. Ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Kan gitu. Jadi kesan pertama, orang buka Shopee, buka Tokopedia, buka TikTok, dia akan melihat foto secara visual, fotonya menggoda, maka dia akan melihat sisanya. Kalau fotonya tidak menggoda, maka dia tidak akan melihat yang lainnya. Jelas? Dia akan pindah ke kompetitor. Sampai sini jelas? Kalau jelas, komen jelas. Ya. Jadi makanya banyak sekali dari teman-teman yang ketika majang foto asal-asalan. Ketika majangnya asal-asalan, hasilnya pun juga ada asal-asalan. Jelas sampai sini? Wong fotonya, saya sering kali ngelihat gitu ya. Kelihatan kok toko yang laris sama toko yang nggak laku. Itu kelihatan visualnya. Betul Mas Mus ya? Betul ya? Ini Betul, kalau Mas. mentor-mentor juga kalau apa di-sharein tokonya, mah tokoku kok nggak laku ya ketika dibuka, ayo gambarnya welek tenan ini kok gitu. Gambarnya cuma comot sana comot sini, tidak diolah, gambarnya ngeblur, nggak jelas tampilannya. Ya gimana orang mau beli, tertarik juga enggak, ngeklik ya ora. Betul? Kalau di dunia advertising, gambar itu menentukan CTR, klik through ratio, itu bahasa iklannya. Di iklan Shopee juga ada iklan, di mana-mana iklan pasti ada CTR lah, pasti ada, itu bahasa iklan. CTR, foto elek, CTR pasti rendah gitu. Nah, kebanyakan teman-teman fotonya itu jelek, fotonya burik, wah ya, Anda mau laku gimana gitu. Ya, visual itu penting. Masalahnya Mas, HP saya buram. Nggak masalah. HP buram itu, ya kan? HP buram itu yang penting kacane, lensanya nggak gores. Lensanya kalau mau moto dibersihin dulu. Pakai lap kacamata, kayak pakai tisu basah, kayak terserah. Pokoknya yang penting bersih, bening. Habis gitu pada saat memfoto ada cahaya yang cukup. Gitu loh. HP yang buram, ya, saya dulu juga pakai HP Infinix gitu. Jelas? Saya dulu juga pakai HP Infinix. Sekarang aja saya tampilannya begini. Visual tak tingkatkan terus. Saya pakai ini, pakai jaket putih ya kan. Tak lampunya, itunya, kameranya, mic-nya, semuanya tampilannya saya ini dulu. Kenapa? Karena saya paham tampang saya itu pas-pasan. Coba, kalau saya burik, HP-nya nggak dilap, langsung live streaming, nge-zoom gitu. Coba, Anda pasti nggak nyaman, betul nggak? Betul sampai sini? Paham, Bapak Ibu? Tampilan display itu penting, ya. Jadi kalau Anda ada masalah,
Ya, ingat, tak kasih solusi, jangan munculkan masalah. Kalau HP-nya buram, Anda solusinya apa? Anda cari. Jelas? Ingat mindset yang tadi. Jelas ya Pak Khairul Anam ya. Kalau HP-nya jelek, HP-nya nggak bagus, no problem. Anda cari solusi. Hmm, Alat seadanya juga nggak apa-apa. Cari solusi. Ya, orang sukses mencari solusi. Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah dekorasi toko. Apakah Anda sudah membuat dekorasi toko yang enak dilihat? Kalau dekorasi tokonya itu nyebelin, dekorasi tokonya itu nggak enak dilihat, warnanya campur aduk nggak karu-karuan, atau flat, atau nggak dihias sama sekali. Orang normalnya loh Pak, normalnya orang buka counter baru buka, tokonya lo dicat, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Anda mau buka restoran, itu pasti mbok pel bersih banget, betul nggak? Mejanya, kalau mejanya sederhana nggak apa-apa, tapi dicat dulu. Saya pernah ke sini satu restoran di UMS ini, itu cuman apa atapnya itu pakai seng gitu ya, tapi gede tempatnya gitu ya. Dan mejanya itu meja-meja kayu yang sederhana, tapi yang punya itu rapi banget. Saya sampai istri saya tuh sampai ngerasani. Coba ini yang punya warung ini gitu, makannya rame dia. Kenapa? Coba ini meja kan meja biasa ya. Tapi coba kita lihat nih. Jadi dia nata meja itu bisa lurus gitu ya. Tenan nih Mas. So, nata meja itu lurus, simetris banget gitu ya. Orangnya rapi banget soalnya. Tak lihat gitu ya. Terus dia nata kursinya itu juga lurus semuanya gitu ya. Nanti kalau udah habis habis dipakai orang sama dia dibetulin lagi, digeser-geser, sing penting lurus semuanya gitu. Jadi saking perfeksionis orang ini, meskipun alat-alat dan bahan-bahannya sederhana yang dia punya, tapi rapi, dilihat enak. Hmm. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bagaimana membuat fotonya, menata foto itu, mendekorasi tokonya dengan warna-warna yang enak dipandang. Gitu. Jelas ya sampai sini ya. Paduan-paduan warnanya itu juga, Mas aku nggak paham paduan warna, Anda browsing di internet. Ya, paduan warna gitu ya, kombinasi warna itu misalnya itu Anda kan bisa lihat, cari referensi kan banyak. Oh, warna ini sama ini dipadu bagus, warna ini sampai ini dipadu bagus, Anda bikin desainnya gitu loh. Aku yang enggak jago desain, tapi saya paham mana warna yang bagus. Kalau Anda nggak paham mana warna yang bagus, ya Anda cari referensi itu. Jelas ya sampai sini ya. Dekorasi toko itu penting banget tuh. Nah, kemudian deskripsi produk. Deskripsi produk tuh detail. Jadi enak yang mau beli itu ya toh, fotonya bagus. Wah, fotonya udah keren. Kemudian apa namanya? Dekorasi tokonya enak dilihat. Habis gitu deskripsinya. Deskripsinya itu detail. Ya toh spesifikasinya, beratnya, semuanya diisi tuh detail. Deskripsi sedetail mungkin. Ketika deskripsinya detail, kemudian nama tokonya juga bagus, ya, namanya seksi, ya. Sama algoritma juga seksi, dilihat juga enak, gitu. Namanya enak, bikin orang percaya. Ya. Nah, dari 4 ini, Bapak Ibu, kalau Anda maksimalkan 4 hal ini, kira-kira lebih bikin membuat orang tertarik apa enggak? Yuk, komen. Jelas ya. Jadi tak ulang lagi. Ini semuanya ada di dalam video tutorial sebetulnya. Mentor juga udah ngajarin. Jelas ya, Anda sebelum fokus kemana-mana, fokus ke sini dulu. Fotonya yo sing apik, dekorasi tokonya yang enak, ya kan? Eh, Nata produknya enak, kan gitu. Deskripsinya bagus, nama tokonya oke, ya toh. Nah, itu akan lebih membuat orang tertarik. Itu dulu dipelajari, dipraktekkan. Gitu loh. Jadi nggak asal comot, pasang, terus berharap laku. Ya sopo sing ngarep tuku gitu loh. Itu namanya nggak niat jualan. Betul nggak? Anda kalau jualan, wis toh nggak usah marketplace lah. Aku ngomong marketplace itu Anda mungkin nanti akan bingung. Kita buka toko lah. Kita buka toko, ya kan?
Anda mau jualan apa? Misalnya jualan baju, ya toh, itu mbok campur itu. Di dalam satu rak itu ada daster, ada jilbab, ada celana jeans, ada pakaian dalam campur jadi satu rak, wis toko dicampur campur gitu. Coba orang tertarik nggak untuk lihat? Tertarik nggak orang untuk beli? Terus tokonya nggak dicat, kusem gitu aja. Ya sudah dibiarkan apa adanya. Tertarik nggak orang? Jadi perlakukanlah toko Anda di marketplace seperti halnya Anda membuka toko secara offline. Dropshipping di marketplace itu mudah kok. Kalau Anda perlakukan itu sama seperti Anda habis nyewa ruko, terus Anda harus menata toko Anda sedetail mungkin sedemikian rupa. Mindsetnya begitu. Kalau mindsetnya begitu, yakin aku toko Anda jadi bagus itu. Kenapa orang tokonya nggak bagus? Karena mindsetnya keliru. Sudah jelas sampai sini? Sudah clear? Oke? Oke, tak lanjut. Nah, setelah tokonya bagus, ini ibaratkan ya, aku mau buka restoran. Bukan restoran lah, saya mau jualan bakso. Gitu. Saya mau jualan bakso. Cari tempat, terus kemudian tak kasih meja. Tak kasih gerobak bakso saya, gerobak baksoku tak cat warna yang bagus, gitu. Tak tata rapi meja kursinya, tendanya juga saya desainkan yang bagus. Bakso Mas Arli, super pedas misalnya, ya kan? Dah tak buka semuanya, bismillah mau saya buka. Setelah saya buka, apa yang saya lakukan? Saya harus berupaya mendatangkan lebih banyak pengunjung setiap harinya. Betul nggak? Betul teman-teman. Tokonya desain dulu yang bagus. Ditoto sih. Habis ditoto apa tugas selanjutnya? Tugas yang selanjutnya adalah mencari traffic. Tokoku bagus mas, tapi kok sepi? Nah udah jelas. Karena trafficnya tidak didatangkan. Gitu. Trafficnya nggak didatangkan, tidak ada pengunjungnya, ya siapa yang mau lihat? Ya. Kalau di dalam dunia online, semua itu didatangkan. Traffic itu didatangkan. Bukan Anda diem saja majang produk terus orangnya datang sendiri. No, tidak bisa begitu. Anda majang produk, habis gitu tugasnya belum selesai. Ada tugas yang berikutnya yaitu mendatangkan traffic. Nah, bagaimana Mas Arli cara mendatangkan traffic? Cara mendatangkan traffic sederhana. Yang pertama, dari kata kunci. Kenapa kok kata kunci? Karena di marketplace orang mencari lewat kata kunci. Anda buka aplikasi Shopee, habis gitu kan Anda mencari sesuatu kan. Anda mencari sesuatu kan, daun pisang, bumbu dapur, hijab anak, sepatu pria, sepatu laki-laki, jam tangan, apalagi ya, apa namanya, vakum cleaner misalnya, apapun, pompa ASI misalnya, suplemen ASI misalnya. Seperti itu, orang selalu mencari dengan kata kunci. Maka yang dioptimasi pertama kali menurut anjuran para mentor adalah kata kuncinya. Nah, siapa dari Anda yang sudah punya toko, sudah displaynya ditata dengan bagus, dekorasinya sudah diurus, semuanya sudah deskripsi sudah, nama tokonya sudah bagus, dan kemudian sudah riset kata kunci, silakan komen, saya sudah. Sampai kata kunci nih. Siapa yang sudah? Saya sudah. Saya yuk minum barang, maksud ngoceh terus minum-minum. Yang belum ya enggak apa-apa. Yang belum komen, saya belum. Yang belum nanti dipraktekkan ya. Karena itu semua juga sudah diberikan di grup gratisnya. Anda ini bergabung di free member, ya, harus dipraktekkan, sudah dikasih tahu sama mentor kan. Oke, saya belum Mas Arli, oke, baru niat, oke. Nah, nanti milih produk, bikin displaynya semuanya, ya sampai kata kunci.
Nah, kemudian kita dapat traffic dari mana, teman-teman? Dari produk serupa. Anda kalau nggak percaya, ketika Anda mengetik sesuatu di Shopee, kita ketik sesuatu, itu kan yang muncul nggak cuma produk Anda, toh, betul? Yang muncul tuh banyak produk. Kalau Anda produknya mirip sama pesaing Anda, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena produk Anda pun ikut muncul, gitu loh. Ya, orang banyak dapat traffic dari produk serupa juga. Traffic yang berikutnya dari mana, Mas Arli? Dari iklan di grup yang berbayar, ya. Di grup yang berbayar didatangkan cara simple sederhana untuk mendatangkan traffic. Kata kunci sudah, produk serupa sudah, tapi kok belum maksimal, Mas Arli? Belum ada yang cekot nih, belum ada yang pecah telur nih. Beriklan, gitu. Ngiklannya murah-murah aja, yang kecil-kecil dulu, ngetes iklan dulu, cara baca iklan seperti apa, cara masang iklan seperti apa, nanti kalau iklannya nggak efektif seperti apa yang harus dilakukan, semua sudah ada di dalam materi yang berbayar, di dalam grup Baleo Mall, gitu. Ya, maksudnya grup serupa gimana? Anda coba buka Shopee, Anda ketik sesuatu, nanti kan muncul banyak produk, kan serupa semua kan produknya, betul nggak? Itu grup serupa, jadi gampang, ya. Nah, yang berikutnya, dari mana lagi trafficnya? Dari affiliate. Kita bisa kalau kita punya produk yang kita pajang, kita setting aja komisi affiliate-nya berapa. 5% kayak atau berapa persen kayak gitu. Nanti produk Anda juga bisa dipromosikan sama affiliate-affiliate yang ada di Shopee. Affiliate-nya banyak banget di Shopee itu. Ya, bahkan teman-teman Baleo Mall yang jadi affiliate juga banyak gitu. Dia juga mencari produk untuk dijual secara sistem affiliate. Hmm, jelas ya. Oh, ini ada Bang, narik kata kunci di mana? Di grup, ada di grup. Ya, ada di grup. Ada bimbingan sama mentor kan. Nah, itu diajari cara cari kata kunci. Ya, di Zoom yang pertama ada juga biasanya. Ada Mas Mos ya di Zoom pertama ya? Ada, diajarin juga. Diajarin gitu. Kemarin ikut Zoom-nya enggak yang pertama. Nah, itu nanti ada rekamannya juga, silakan dipelajari. Ya, di grup gratisan ada juga. Nah, jelas ya. Kemudian affiliate. Setelah itu pakai apa Mas Ali? Live streaming. Gitu, live streaming. Wah, mesti nek live streaming apa jawabannya? Saya nggak pede Mas Arli. Betul? Live streaming. Siapa sih nggak pede live streaming? Komen saya. Siapa yang nggak pede live streaming? Nggak pede. Ngomong di depan. Live streaming saya sudah kasih triknya supaya kita jadi pede. Supaya kita bisa lancar gimana live streaming. Sudah ada ilmunya di Baleo Mall semuanya. Cara live nggak ada produknya gimana? Iya, diadakan produknya. Anda beli produknya lah, gitu supaya live-nya bisa lancar gitu. Masa live nggak ada produknya, lucu kan? Oke. Kemudian pakai video. Hmm, bisa pakai video. Jadi kita bikin video, kita upload di Shopee ya kan, atau di TikTok seperti itu. Sudah ada semuanya ilmunya. Ya, jadi itu semua dari kata kunci, produk serupa, iklan, sosmed, affiliate, live streaming, video, itu semua adalah upaya untuk mendatangkan traffic. Sosmed gimana Mas Arli? Ya bisa, Anda sudah majang produk di Shopee. Kan ada linknya tuh. Anda bikin story sama status. Kasih linknya di situ. Yang paling gampang itu. Ada produknya sudah Anda jual, ya sudah Anda dekorasi di tokonya. Setiap hari Anda bikin status. Yuk tak tanya, yuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Saya mau tanya nih. Pernah bikin status di WhatsApp? Pernah bikin status di WhatsApp? Tiap hari. Oke, satu status Anda lihat enggak yang nonton berapa? Satu kali upload status. Yang nonton berapa? 150? Tak kasih hitungannya, Bapak Ibu.
Ini ruginya Anda kalau Anda nggak kasih link. Ini ruginya. Tak kasih Anda 80, 30, wis. Gak usah banyak-banyak ya. Aku bilang satu status ditonton 30. Oke. Nih, yang nggak pecah telur nih, tak kasih tips simple banget. Anda upload produk di Shopee. Ini Anda fotonya yang bagus. Siap bikin foto bagus? Siap bikin foto bagus, yang siap komen siap. Tak kasih tekniknya nih. Wis, ini pecah telur iki, genah iki. Wis. Ini pecah telur ini. Tanpa iklan. Siap ya, bikin foto bagus. Tokonya didekorasi siap. Toko didekor. Kemudian deskripsinya lengkap. Deskripsi lengkap. Kemudian ya nama tokonya juga bagus. Nama toko. Oke. Wis. Jadi 4 ini. Nah, kemudian produknya. Produk. Produk Anda ya, Anda bikin 3 jenis status. 3 jenis status. Satu produk Anda bikin 3 jenis. Bisa caranya? Misalnya jualan sepatu iki tampak sepatu netok. Status pertama. Status kedua sepatunya dipakai. Yang ketiga ya toh, yang ketiga sepatunya eh, dipakai orang lain lagi gitu ya. Ini tapi 3 gambar yang berbeda. Ya. Kemudian setiap hari ini Anda pasang sebagai status. Setiap hari diulang-ulang. Ya, setiap hari diulang-ulang. Ini pakai 3 gambar aja. Setiap hari diulang-ulang. Gambarnya sing apik ya. Nah, misalnya sepatu A. Ini A, ini B, ini C. Kalau satu hari ini ditonton 30, ini ditonton 30, ini ditonton 30 sehari. Berarti sehari ada 90. Sehari ada 90. Kalau sehari ada 90, kalau kali 30 hari sama dengan 2.700 view dari status WhatsApp. Ya. Ini tapi dikasih link, ya, kasih link supaya kalau diklik menuju ke produk Shopee-nya. Anda dapat 2.700 view. Ya. Nama toko dicantumkan nggak Mas, bebas. Ya, ini yang sederhana, yang penting sepatunya kelihatan. Yang penting produknya kelihatan. Anda coba setiap hari selama sebulan. Menurut Anda, dengan cara ini saja pecah telur enggak? Menurut Anda? 2.700 view Anda dapat. Masuk akal? Positif pecah banget. Masuk akal? Kenapa nggak pecah telur? Kenapa teman-teman belum pecah telur? Karena tidak pernah di-share, tidak pernah didatangkan trafficnya. Jelas? Ini baru status WhatsApp. Kalau story yang lihat berapa? Story Instagram. Story Instagram yang lihat berapa? Story Instagram. Komen yuk. Anda pernah bikin story? Story Instagram yang lihat berapa? Wes, pribadi aja deh. Pribadi aja deh. Jangan lihat yang efektif yang mana. Saya nggak mau tahu. Oke. 10. Oke, story ada 10 orang yang lihat story. 10. Sehari bikin 3. Berarti sehari dapat 30. Kali 30 sama dengan 900. Tadi di WhatsApp dapat 2.700, di sini dapat 900. Berarti dapat 3.600. Tambah banyak lakunya? Tambah banyak lakunya? Jelas Bapak Ibu? Belum ngiklan. Ya.
belum ngiklan. Sedikit nggak apa-apa daripada nol. Sedikit lebih baik daripada nol. Kenapa kita nggak dapat penjualan? Karena nol. Status nol, story nol, yang promosiin produk, maka lakunya pun nol. Nol kali, betul nggak? Nggak mungkin satu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Masuk akal sampai sini? Itu baru Instagram, belum Facebook. Follower juga pengaruh berarti? Pengaruh. Gitu. Follower ya pengaruh, follower IG ya pengaruh. Makanya ketika kita menjual sesuatu, ya, menjual sesuatu, saya itu nggak mau terpaku dengan satu cara. Sosmednya manfaatkan, setiap hari bikin terus. Semakin sering Anda bikin, semakin banyak view-nya. Semakin nggak pernah bikin, semakin sedikit view-nya. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Siapa yang dapat pencerahan? Saya dapat. Ya. Siapa yang dapat pencerahan? Saya dapat. Ketika Anda nggak pecah telur, ya, ketika Anda nggak pecah telur, wes sudah pasti itu view-nya nol. Dari status nol, dari IG story nol, dari mana-mana nol. Maka hasil penjualannya nol. Kenapa Mas Arli laris kalau jualan? Dari satu status 3.000. Dari iklan 25.000. View-nya. Saya ngomong view. Jadi ketika saya menjual, pertama kali yang saya lihat view. No view, no sales. Wes clear itu. Jadi teman-teman, bagi yang belum pecah telur, kelihatan view-nya berapa. Oke. Oh, cara meningkatkan follower di Shopee, saya nggak tahu. Saat ini saya bicarakan Instagram ya. Instagram. Kalau Shopee, caranya meningkatkan pakai video. Katanya begitu. Pakai video. Semakin sering bikin video, semakin sering followernya bertambah. Semakin banyak follower bertambah. Bikin video. Oke. Nah, sampai sini jelas Bapak Ibu? Tadi ada video Shopee. Live streaming gimana? Live streaming juga. Sekarang gini Bapak Ibu. Kalau dari semua ini tadi, traffic nih. Kalau semua Anda maksimalkan nih misalnya. Ya. Kata kunci sudah di reset. Ya. Iklan nggak usah lah. Iklannya nanti lah. Sosial media Anda pakai. Yang gratis-gratis tuh ya. Video Anda bikin. Video di Shopee Anda bikin. Anda upload videonya. Live streaming. Meskipun yang nonton cuma 1-2, Anda setiap hari live streaming. Pecah telur nggak? Pecah telur nggak menurut Anda? Yuk. Nah ini. Pecah telur nggak? Jelas pecah telur. Wah, ini ada pertanyaan ya. Videonya nyomot nggak apa-apa, gambarnya ngambil gimana ya? Ya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Biasakan buat. Gitu. Anda kalau lihat sosmed saya nggak ada nyomot-nyomot video, semua bikin video. Ini semua tinggal bagaimana upaya kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa berprinsip, pokoknya hilangkan baik-baik ya dari pikiran Anda. Majang produk laku, nggak mungkin. Wes itu saya jamin ya, majang produk nggak mungkin. Majang produk laku itu nggak mungkin. Ya. Nah, sampai sini paham teman-teman? Oke. Makanya pada berhasil ya Mas ya. Ya iya, banyak yang berhasil. Karena paham. Kalau saya rata-rata di Balio sekitar 40-50-an sih Om. Paling besar pernah sampai 125. Financial tuh bener-bener ngangkat sih Om. Dari saya kerja berapa tahun nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya habis buat hidup. Sekarang punya tabungan, punya investasi. Kayak 100 juta pertama juga dari dropship sih. Saya Praditya Alfian Sagita. Saya dari Bekasi, cuma sekarang tinggal di Jogja udah sekitar 5 tahunan lah. Latar belakang saya dulu sebelum dropship tuh saya kerja ngebar tuh hampir 4-5 tahunan lah. Pertama tuh di Bekasi, karena saya kan asalnya Bekasi. Setahun di Jogja
Jogja, terus yang paling lama ini di Klaten sih. Saya taunya dari YouTube ya Bang Afan. Waktu saya masih kerja, masih jadi karyawan. Gabung Baleo Mall Oktober atau nggak November 2020. Saya pecah telur pertama tuh 3 bulan. Oke, 3 bulan baru pecah telur. Nah, ini loh Bapak Ibu, link sosmed. Anda tahu, ini ada link sosmednya. Jadi toko saya di Shopee, penjualan saya di Shopee mayoritas berasal dari sosial media. Jelas ya? Nah, itu di YouTube itu sudah ada keranjang, sekarang tak pasangi keranjang di situ. Makanya laku terus. Produk saya selalu laku terus, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya selalu mengupayakan trafficnya harus besar. Gitu. Aku masih kecil Mas, enggak apa-apa. Trafficnya kecil itu lebih baik daripada nol. Sekali lagi ya, kata kunci hari ini, ya kata kunci hari ini yang harus teman-teman pahami, sedikit lebih baik daripada nol. Gitu. Banyak orang yang berpikir, Mas Arli, aku ini tadi ada lagi tuh, bisanya cuman gratisan Mas Arli. Loh, enggak apa-apa. Dalam dunia penjualan, saya cuman mengenal dua. Mau rajin, kalau gratisan pasti harus rajin loh, bener enggak? Gratisan harus rajin. Bikin status sehari 3 kali, habis gitu bikin story, itu tiap hari bikin gratisan. Traffic gratisan konsepnya harus rajin, oke? Yang rajin yang menang. Jelas sampai sini? Kalau traffic berbayar ya harus berbayar, pakai iklan. Jadi konsepnya jualan laris itu dua, satu mau rajin atau mau bayar. Anda pilih mana? Mau rajin apa mau bayar? Komen yuk. Mau rajin apa mau bayar? Yuk komen. Mas Ali pakai yang mana? Saya itu rajin dan bayar. Gitu loh. Bikinnya juga setiap hari yang organik loh. Kenapa enggak? Traffic gratis kok. Traffic gratis ya tak manfaatkan. Rajin, bahkan tidak cuma saya yang bikin konten, tim saya di Baleo Mall bikin, di Blast Gold bikin, di AK Media bikin, di semua perusahaan saya ada tim kontennya. Bikin konten terus, supaya apa? Supaya ini saya sendiri masih turun bikin konten, bikin video, masih ngiklan lagi. Gitu. Ya, supaya apa? Supaya clear. Wah, Khairul Anam bikin kontennya yang bingung Mas. Anda mau bikin konten apa Pak Khairul Anam? Mau bikin konten apa? Produknya apa wis? Pak Khairul, yuk sharing. Produknya apa? Nek sama saya tuh langsung solutif. Wah, ini. Sepatu apa? Sepatu pria, sepatu wanita, sepatu sport, sepatu apa? Yuk, apa? Sepatu apa? Pak Khairul, sepatunya sepatu apa Pak Khairul? Yuk, sepatu pria. Waduh, ya sepatu pria. Boleh saya sharing cara bikin konten, mencari ide konten? Salah satu ya, fokus Pak Khairul. Ya. Nah, tak sharing nih. Pakai chat GPT. Loh, gini loh teman-teman sekalian. Don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Zaman serba canggih. Pakai chat GPT. Halo chat GPT. Saya punya produk sepatu. Sepatu pria. Gitu. Tapi saya tuh bingung. Nggak bisa bikin konten. Nggak ada ide saya. Kasih dong saya 20 ide konten untuk bikin sepatu pria. Tung. Oh. Berikut ini tips 20 ide konten untuk sepatu pria. Muncul 20 ide. Tips memilih sepatu pria yang nyaman, cara merawat sepatu pria agar awet, outfit
pria kasual dengan sepatu, perbedaan material sepatu dan kegunaannya, review testimoni pelanggan, sejarah desain sepatu ikonik, tutorial berisikan sepatu dengan bahan rumahan, dan lain sebagainya. Dapat ide, Pak? Dapat ide? Masih kurang? Kasih saya 20 lagi. Tes. Muncul 20 lagi. Loh, ChatGPT aja belum pada tahu toh. ChatGPT itu cari di mana katanya. Itu aplikasi apa, Bang? Aplikasi ChatGPT Anda cari aja di Google ketemu. Mantap sampai sini? Kalau Anda di zaman sekarang masih kesulitan cari ide bikin konten, Anda ketinggalan. Ya. Ini saya pakai yang versi berbayar. Yang gratis bisa kalau cuma untuk cari ide. Ya. Anda install nanti gratis itu. Jelas ya, kalau pakai laptop langsung aja ketik ChatGPT di Google, klik, 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 ketemu langsung ngetik aja. Saya mau bikin ide ini, muncul itu. Jelas sampai sini? Masih bingung cari konten? Gitu. Kalau masih bingung, nih ya. Oke, coba dong kasih contoh contoh skrip videonya gitu ya, pakai hook yang menarik, yang bisa bikin orang itu stop scrolling ya. eh, untuk nawarkan sepatu gimana? Nanti tinggal saya baca. Yes. Waduh. Wah, itu scene. Pria sejati itu bukan cuma soal gaya, tapi langkahnya. Tapi kamu yakin sepatu udah siap buat ya? Wah. Oke, kasih saya 10 ide hook untuk bikin video sepatu pria. Yo, muncul. Sepatu ini gak cuman keren. Waduh, kalau kamu punya sepatu ini, wah, dan lain sebagainya. Wis pokoknya Anda ngobrol aja sama ChatGPT, enggak usah tak contohin. Jelas Bapak Ibu? Masih bingung? Gampangnya kayak gini kok. Di zaman sekarang itu gampang ya, teman-teman ya. Menarik ya. Oke, pakai ChatGPT. Simple aja, enggak usah sing rumit-rumit ya. Saya mau tampilkan slide-nya lagi, mana tuh tadi? Saya. Ini slide-nya. Nah, ini. Jadi saya selalu bikin konten dan sampai hari ini pun saya dibantu dengan AI. Bahkan saya punya video yang full di-create dengan AI gitu ya. Anda lihat YouTube saya yang paling baru itu videonya bukan saya, itu AI yang bikin tim saya loh. AI itu sekarang canggih kok. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, tips yang berikutnya Bapak Ibu, Sorry pelayanan Mas dan Ardi, ini kepercayaan. masih ChatGPT. Masih ChatGPT. Oh, sebentar. Thank you, thank you. Aku dari tadi buka kan gak ketemu-ketemu. Tak stop share. Oke, tak sharing lagi. Nah, yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian adalah ini. Pelayanan dan kepercayaan. Ya. Kalau sudah semuanya diupayakan, ya atau pakai ChatGPT, kontennya sudah, ke sosmed sudah, semuanya sudah ya, maka kita pedulikan yang berikutnya, yaitu kecepatan respon chat, kecepatan memesan barang kalau Anda dropshipping ya, Anda langsung cepat respon, cepat dipesenin gitu ya. Nah, saran saya pakai voucher. Supaya apa? Supaya pelayanannya cepat. Karena voucher itu otomatis nggak pakai konfirmasi di mutasi rekening gitu ya. Nanti tak jelasin pakai voucher itu gimana. Ya, kecepatan menangani komplain. Kalau ada komplain jangan didiemin, diurusin sampai beres supaya besok-besok toko Anda dipercaya. Orang kalau beli situ enggak kapok. Jelas ya Bapak Ibu ya.
Oke. Nah, eh, saya perkenalkan dulu nih fitur-fitur di Balio Mall ya bagi Anda yang sudah daftar gratis. Mungkin Anda belum belajar tentang fitur-fitur di Balio Mall. Coba akan saya sharingkan nih. Bagaimana sih Mas Arli fitur-fitur yang ada di Balio Mall? Oke. Anda sudah daftar di Balio Mall semuanya? Sudah masuk ke halaman seperti ini? Saya mau jelasin nih fitur yang paling penting. Nah, teman-teman, bertransaksi di Baleo Mall. Oh, belum ya? Anda harus daftar dulu ya, harus daftar. Ya. Nah, yang paling penting pertama ketika Anda masuk kan biasa kan masuk kan di sini ya. Nah, nanti klik aja di tombol Baleo Mall ini. Masuk, seret, akun saya, seret. Nah, klik akun saya. Sudah diklik di akun saya, nanti kan di sini ada saldo, ada apa segala macam. Anda perhatikan ini nih, voucher. Ya, ada saldo voucher ini. Nah, saldo voucher ini pastikan Anda isi Bapak Ibu. Saldo vouchernya Anda isi. Ya, Anda isi supaya apa? Pada saat nanti Anda transaksi, ya. Pada saat Anda transaksi, Anda bisa bertransaksi dengan mudah kalau pakai voucher. Cara ngisi voucher gimana Mas Arli? Anda klik aja di angkanya ya. Saldo voucher Anda klik, tung. Nah, saldo voucher nanti tampil di sini ya. Nah, klik aja kalau belum punya voucher, Anda beli voucher. Gampang. Di sini sudah ada nominalnya mulai dari 100.000 ya. Nanti voucher ini akan terpotong ketika Anda membeli produk di supplier. Nanti akan terpotong otomatis dan langsung istilahnya nggak perlu nih Anda bayar transfer kemudian nanti nunggu lagi. Kenapa? Karena resiko kalau itu nanti kelamaan memproses barangnya Anda terlalu lama. Gitu terlalu lama nanti resiko di toko Anda sendiri. Harus pakai voucher ya. Nah, ini apa? Saya sangat merekomendasikan. Tidak harus sih, tapi sangat direkomendasikan. Nah, klik aja gini terus klik beli sekarang itu ya. Diklik beli sekarang. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, Anda pilih supaya Anda kalau malam ya jam 12 malam, jam 10 malam Anda beli voucher langsung bisa terisi vouchernya, nggak perlu nunggu transfer dan ditransaksikan. Nggak perlu nunggu konfirmasi transfer seperti itu. Anda pakainya payment gateway. 1, 2, 3. Yang ini yang diklik. Kelihatan ya? Ya, payment gateway. Ini instan, ada tulisannya instan ya. Instan tuh nanti berarti vouchernya bisa langsung masuk. Ya udah tinggal dibeli saja, klik. Nah, ketika dibeli, nanti pilih metode pembayarannya. Seperti ini ya. Pakai e-wallet, Dana, ya ATM bersama, ya BNI Mandiri dan seterusnya ya. Langsung aja diklik nanti di transfer nih pakai virtual account. Jelas ya? Pay later. Waduh, ya jangan pay later toh Bu Rena masa ngutang gitu. Jangan pakai pay later ah. Saya tidak merekomendasi pay later. Saya nganu ya mentor bebas hutang ya. Jadi salah satu aplikasi yang saya tidak rekomendasi adalah pay later. Oke. Oke. Seperti itu, jelas ya. Nah, ini ya, wes yang paling kecil aja dulu enggak apa-apa diisi vouchernya supaya nanti pada saat ada transaksi Anda bisa bertransaksi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau aktif nih, mau aktif ya, nanti saya akan tunjukin di Baleo Mall itu sebetulnya semuanya sudah ada. Nah, tunjukin dulu teman-teman sekalian. Apa sih manfaatnya jadi member aktif? Member aktif itu member yang berbayar. Caranya gimana? Caranya di sini ada perpanjang masa aktif. Kalau Anda sudah pernah daftar, ya aku daftar Mas Arli 147.000, itu berlakunya 1 bulan. Saya jelasin dulu apa perbedaannya dengan yang berbayar dengan yang gratis. Bedanya apa Mas Mus? Sing berbayar itu fee transaksinya berapa? 0,5 ya? Di transaksi yang berbayar 1,7. Berapa? Yang berbayar berapa tuh? 1,7. Kalau yang gratisan 2,5. 2,5 ya. Jadi fee transaksi yang berbayar itu Anda bayar fee-nya lebih mahal daripada
yang gratisan itu bayar fee transaksinya per transaksi lebih mahal daripada yang tidak berbayar. Oke. Oke, caranya gimana? Nih, pertama perpanjang masa aktif ya. Nah, ini seperti ini. Pembayaran berhasil. Kembali ke home. Bentar. Akun saya perpanjang masa aktif tung. Nah, loh kok enggak bisa nih, Mas? Oh, yang berbayar 0,5 Mas. Yang berbayar tuh 0,5%, yang free 2,5%. Oke, kita akun saya bentar. Ini apa masa aktifnya emang sudah banyak, udah panjang ya? Masa aktifnya, oh ini masa aktifnya udah panjang kok, 1.000 hari. Nah ini tinggal diklik aja nanti ya, klik perpanjang masa aktif ini ya. Soalnya ini masa aktifnya sudah panjang. Ya. Nanti diklik tinggal dibayar saja untuk perpanjang masa aktif. Nah, apa keunggulan kita? Kita punya masa aktif. Satu, udah jelas ya, video tutorial. Nah, ini ada panduan-panduan yang bisa kita pelajari di sini. Ya, panduan-panduannya komplit ya. Komplain apa ya, wallet semuanya, Shopee ya, rekomendasi marketplace ya. Nih semuanya, pesanan massal semuanya ada di sini. Nah, kemudian eh, mana lagi nih? Ya, Anda bisa klik nih video tutorial di tengah ini juga bisa ya, diklik dari sini ya. Nah, ini video tutorial nih. Mau yang Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop semuanya ada di sini. Kemudian webinar-webinarnya, wah ini rekaman webinar. Wah, ini webinarnya banyak ya. Dan ini bagus-bagus kemarin. Teknik CPAS, beriklan nih, CPAS. Kemudian optimasi fitur, ya kan. Ini kemarin webinar-webinarnya sudah di sini. Ada juga yang kemarin ya webinarnya nih, webinar eksklusif nih, hujan komisi affiliate ya, live streaming. Ini kemarin sama Mas Albert ya, yang ini sama Lady Razan kemarin yang sudah dapat puluhan juta dari affiliate, dapat 0,5 miliar kalau nggak salah nih dari affiliate nih. Ya, seperti itu. Nah, ini apa namanya untuk fitur-fitur yang berbayar komplit pokoknya. Belajar live streaming ada, belajar affiliate ada. Nanti silakan Anda perpanjang saja. Ini ada jagoannya marketplace juga, Mas Welian ya. Coba tahu. Tapi iklan lah Ini bodak. Keranjang belanja tugasnya branding dan trik selling. iklan gimana nanti boncos omset naik 3 kali lipat ya, ini berdasarkan pengalaman beliau. Menarik Bapak Ibu? Ya silakan Anda pelajari. Dan nanti ada webinar-webinar lainnya ya. Dan juga yang berbayar juga ada mentor khusus ya di grup yang berbayar yang ngajarin Anda ya tanya jawab, ngajarin iklan, ngajarin apa yang fitur-fitur berbayarnya. Seperti itu. Intinya Anda bisa lebih cepat lagi dalam meningkatkan pendapatan Anda di marketplace. Itu ya. Oke, kemudian saya balik lagi ke dalam mindset. Oke, teman-teman, siapa dari Anda, saya mau tanya nih, siapa dari Anda yang pengen lebih serius lagi untuk belajar marketplace, terutama dropshipper ataupun affiliate? Siapa yang pengen lebih serius lagi? Komen saya. Menarik ya, yang lebih serius lagi ya. Oke, silakan Anda bisa perpanjang supaya apa? Supaya nanti bulan depan juga ada webinar-webinar tambahan ya untuk Anda semua. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan mentor-mentor aktif di situ ya. Oke, sudah perpanjang. Baik, Bu Rita, terima kasih yang sudah perpanjang. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Cek lagi ya. Nah, ini. Nah, juga ada ya di dalam apa materi video ya bagaimana mengelola keuangan untuk dropshipping di marketplace itu sudah ada. Terus juga ada materi-materi affiliate marketing ya. Masih panjang Pak Samsul. Oke, siap ya. Kemudian pembicara-pembicara tamu yang sudah live streaming kemarin, wah ini ya
boosting penjualan dengan CPAS. CPAS itu ngiklannya di Facebook atau Instagram tapi closingnya di Shopee. Keren ya. Nah, itu bisa lebih ganas lagi itu omsetnya, gacor ini ya pakai seperti ini. Materinya di mana Mas? Sudah ada di rekaman webinar. Live streaming. Kemarin ada Mas Albert ya. Albert itu ratusan juta tiap bulan dia dari TikTok tuh, jagonya live streaming itu. Ya punya tim live streamer banyak sekali. Ya, itu sudah ada. Saya juga bagiin live streaming juga. Ya, ini Mas Albert ya, live TikTok nih kemarin ada rekamannya di situ. Ini ada video lagi bisa kita. Omset terbesar saya 130 juta itu pada bulan puasa kemarin 90 jutaan. Saya sebelumnya itu bekerja uli bangunan proyek di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Paling lama di Kalimantan. Berapa tahun tuh? Hampir 4 tahun mulai. 4 tahun. Mulai bujang sudah merantau di sana. Dari nol gaptek. Nah, 2 bulan pertama itu gak tahu apa-apa. Nama saya Muhammad Rianto, asal kota Kudus, Bundaan. Awalnya itu cari tutorial dropship ya. Kemudian ketemu sama podcastnya Bung Afan. Nah dari situ mulailah penasaran apa sih, terus daftar itu. 3 bulan, 4 bulan lah. 3 bulan, 4 bulan baru pecah telur ya? Iya. Kalau malam mulai jam 8 udah mulai depan laptop lah. Iya. Sudah mulai belajar, lihat webinar, lihat video dari nol gaptek. Nah, gak tahu sama sekali. Iya. Ya 2 bulan pertama itu gak tahu apa-apa. Oke, ya udah banyak ya yang berhasil ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Saya juga senang nih banyak yang berhasil gitu. Harapan saya sih besok Anda yang ada di video itu. Ya. Harapan saya adalah besok Anda yang ada di video itu, yang diwawancara. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah, yang terakhir adalah sekali lagi di grup, ya terutama yang di grup berbayar itu mentornya membahas lebih detail lagi, terutama tentang bagaimana mendatangkan traffic pakai iklan ya. Anda bisa belajar traffic lebih lebih optimal lagi gitu ya di dalam grup yang berbayar gitu. Nah, silakan bagi Anda siapa yang tertarik untuk join di grup yang berbayar, silakan komen saya. Yang tertarik untuk join di grup yang berbayar, silakan. Saya sudah, oke Bu Nurul, terima kasih Bu Nurul. Wah, sudah. Nah, itu ya. Oke, sudah semua. Oke. Nah, teman-teman silakan yang belum mendaftar di Baleo Mall, silakan Anda klik linknya. Kalau ada link, silakan di-share Mas Admin. Yang belum sempat mendaftar, silakan mendaftar. Nanti bisa dipandu ya, supaya register, kemudian nanti masuk ke dalam grup yang berbayar, sehingga nanti ke depan Anda bisa mendapatkan materi yang lebih bagus lagi. Nah, teman-teman, bagi Anda bayarnya sih berapa sih Mas Arli? Oke, coba saya kasih gambaran. Ini di mana sih Mas linknya? Lokot dulu mungkin ya, bentar tak lokot dulu. Masuk lagi. Akun saya, bentar. Enggak bisa. Saya lokot aja. Nah, ini ada tampilannya. Sebentar, saya mau sharing. Berapa sih Mas Arli bayarnya? Ini sharingnya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya layarnya ya. Paket di Baleo Mall itu ada 3. Bapak Ibu boleh manfaatkan yang manapun ya. Boleh yang paket free. Paket free sekarang mungkin Bapak Ibu mendaftar paket free. Ya, paket free itu tetap juga tetap dibimbing ya, yang paket free itu tetap dibimbing yang paket free. Kemudian yang paket bulanan itu juga dibimbing ya. Paket bulanan bisa seharga berapa? Harganya murah, cuma 147.000.
Ini udah kayak kursus bahasa Inggris ya. Kursus bahasa Inggris anak-anak itu, anak saya kalau kursus lebih mahal dari ini sebulannya bisa jutaan gitu. Kursus matematika juga jutaan. Ini kursus cari duit loh, sebulan 147.000 gitu. Fee-nya 0,5% per transaksi, lebih murah. Kalau yang gratis tadi fee-nya 2,5%. Nah, masa aktifnya adalah 30 hari ya kan. Anda bisa akses video tutorial, bisa akses video rekaman dan webinarnya. Nah, Anda juga bisa membayar tahunan. Yang bayar tahunan ini ada diskonnya. Kalau tadi ya 147.000 itu tahunannya kan berarti 1,76 juta ya. 1,760.000. Nah, Anda kalau bayar yang tahunan itu kita diskon, yaitu menjadi 1.470.000. Artinya bayar 10 bulan dapat aktifnya 2 tahun, 1 tahun gitu ya. Ada diskon 2 bulan. Oke, menarik Bapak Ibu. Nah, sekarang malam ini kalau Anda mau, siapa mau tertarik tahunan, tak kasih voucher. Oke. Wah ini, Mas Mus kita bagi-bagi voucher lagi. Oke. Pribadi ya Ki ya. Kasih Ya, voucher terus nih, ngeri. kasih voucher. Anda yang mau perpanjang tahunan, bayar apa namanya daftar baru apa perpanjang juga boleh. Malam ini tahunan tak kasih voucher 1 juta. Oke, mantap. Wes iki gak diskon meneh iki. Voucher 1 juta. Yang mau daftar setahun ya toh daripada nanti mahal ya toh. Wah, 147.000 ya kali setahun tuh ya 1,7 juta. Wes, udahlah didiskon jadi 1,47 gitu. 1.470.000 sing 1 juta tak jadikan tak kasih voucher Anda. Wah, aktifnya setahun dapat voucher 1 juta. Engkau pecah telur gak usah bingung mana. Oke. Ya. Oke. Siapa siap? Siapa mau komen mau. Oke. Nah, silakan aja Anda langsung ke admin gitu ya. Enggak semuanya tak kasih wes. Wes gak usah ojo kabeh jangan banyak-banyak ya. 10 orang aja, 10 orang aja. 10 orang aja. Wes. Ojo banyak-banyak Mas admin. 10 orang aja. Boncos. 10 juta loh. Ya. Bayarnya berapa? 1.470.000. Tak kasih voucher 1 juta. Perpanjang Mas Arli masih aktif, boleh diperpanjang, silakan. Perpanjang dapat voucher juga. Ya, 10 orang, 10 orang. 47.000, gak ono Mas 47.000. Kalau mau 47.000, wes tetap yang gratisan saja ya, dimaksimalkan gitu ya kan. Kan nggak harus ya, membayar itu kan tidak harus. Kalau Anda mampunya, Mas aku mampunya gratisan toh wes tak popo. Gratisan pun tetap saya doakan. Semoga rezekinya lancar, semoga pecah telur, semoga tambah melimpah jualannya gitu. Gitu. Loh kok cuman 10 toh Mas? Wes. Nggak adil Mas. Lah duitku 10 juta ya Pak, gimana? 10 tuh 10 juta rumah sana piye sampai 10 juta nggak adil gimana? 10 tuh 10 juta iki ngetoke duit rumah sana. Rumah sana duitnya kalau nggak adil Mas cuman 10 wes sampean cepet-cepetan gitu. Ya. Nanti kalau lebih dari 10 ditolak Mas admin ya. Gitu. Lah nanti aku bayarnya itu ke perusahaan. Kok 470, 1.470.000. Vouchernya itu dari saya, bukan dari perusahaan. Jelas Bapak Ibu? Ya. Sing bayar aku 10 juta ngaco. Bukan diskon dari perusahaan, diskonnya sudah dari perusahaan sudah dikasih. Ini dari saya karena saya menghargai Anda sudah ikut webinar ya, tak kasih diskon. Gitu. 10 orang aja. Nyicil bisa Kak? Udah enggak usah nyicil yang gratis dulu aja. Gitu. Jangan dipaksakan. Enggak usah dicicil-cicil. Yang gratis aja dulu. Wong di gratis disediakan kok. Gratis, yang gratis dipandu, dibimbing enggak di grup? Gratis dibimbing. Gitu. Sing bayar apa meneh gitu loh. Gratis we dibimbing kok. Apalagi yang bayar. Jelas ya? Wes.
Kurang mantap apa Mas Mus? 10 aja ya. Ada bagi-bagi voucher kapan lagi? Enggak, ya nanti pas saya longgar ya bagi. Enggak ya, enggak. Bagi 10 juta, 10 juta ya enggak kecil loh Pak gitu. Gajinya Mas Mus enggak sampai. Sampai. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Siapa yang hari ini merasa bermanfaat? 10 juta gak manfaat ya opo gitu. Aku kira mentor gak bayaran gitu. Malah ngetone duit. Nah, siapa yang dapat manfaat malam ini komen saya dapat gitu. Wes. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini nganu ya istilahnya tondo tresno saya untuk Bapak Ibu sekalian ya, tondo tresno karena saya sayang sama Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian semangat gitu. Kasih 10 juta malam ini ya berupa voucher 1 juta yang daftar setahun gitu ya. Itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak Ibu dalam belajar. Nah, udah dapat voucher ya serius ya Pak ya. Serius belajarnya, bener-bener fokus, sing yakin sama diri sendiri gitu. Mudah-mudahan ini semua hanya sekedar apa ya dorongan saja ya. Saya hanya bisa mendorong, saya hanya bisa mensupport Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa menentukan hasilnya karena hasil semuanya adalah urusan Allah Ta'ala. Sedangkan ikhtiar Bapak Ibu, ikhtiar saya itu hanyalah sekedar kita semua menjalankan sebuah kewajiban kita di dunia. Demikian saudara sekalian, Mas Mus terima kasih sudah membersamai ya Bapak Ibu sekalian yang sudah join terima kasih, yang sudah nyimak terima kasih, yang sudah berupaya terima kasih. Saya hanya bisa berdoa semoga ikhtiar Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arli Kurnia atas materinya ya. Luar biasa lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara malam ini. Wah luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Mas Arli ya. Tips pecah telur di marketplace sudah dibongkar semua. Keren ya Bapak Ibu. Oke, baik yang semoga yang sudah hadir malam ini bisa mendapatkan full manfaatnya. Bagi yang terlambat datang jangan sedih, jangan khawatir. Nanti ada dari tim Balemol akan bagikan rekaman di grup WhatsApp sehingga bisa dipelajari ulang dan segera dipraktekkan infonya. Harus praktek ya. Karena sayang banget kalau ilmu ini sedaging ini nggak segera dipraktekin. Sangat disayangkan banget. Kenapa? Karena tidak akan bisa dinamakan berproses. Kalau langkah pertama mulainya saja belum dilakukan. Yaitu apa langkahnya? Praktek. Itu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap. Dan kita ketemu lagi di webinar eksklusif berikutnya. Dengan harapan saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman di grup yang sudah berbayar. Dan kita mulai bahas teknis-teknisnya lebih dalam lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.